selamat pagi. Tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-8 pra-Pentakosta. Mari kita mempersiapkan terus-menerus supaya kehadiran Roh Kudus dapat kita nikmati menjadi sesuatu yang sangat monumental bagi kita semuanya. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita akan bicara tentang maksimal potensial. Ketika Tuhan memilih kita pada dasarnya bukan orang-orang yang memiliki kapasitas hebat. Ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba Dia, pelayan-pelayan Dia, utusan-utusan Dia, kita pada dasarnya tidak memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi standar dari apa yang diinginkan Yesus. Hari ini, kalau akhirnya kita menjadi hambanya atau pelayan-pelayan Dia atau orang yang dipilih, itu adalah karena anugerah, ada karena kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita. Kita patut bersyukur untuk semua itu. Nah, dalam segala ketidaklayakan itu, Allah justru memilih kita. Dalam banyak keterbatasan, Allah justru memilih kita semuanya, dan Dia menjadikan kita menjadi pribadi yang maksimal potensial, sehingga kita bisa menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Pertanyaannya begini, bagaimana cara Allah membuat kita yang tidak memiliki kriteria dan standar-standar kapasitas yang hebat, akhirnya dibuat memiliki maksimal potensial oleh Kristus Yesus Tuhan kita? Mari kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-8 ini. Yang pertama, bagaimana caranya Allah membuat kita menjadi pribadi yang tidak memiliki kriteria atau standar ilahi, akhirnya kita dibuat menjadi maksimal luar biasa. Yang pertama adalah dengan cara Allah menyediakan perlengkapan untuk kita menjadi utusannya. Ketika Allah memanggil kita semuanya, ketika Allah memberikan tugas dan proyek besar dalam hidup kita semuanya, maka di sana Dia menyediakan satu suplai atau kelengkapan di dalam hidup kita semuanya. Apa itu kelengkapannya? Kita berbicara, aku akan memberikan kepada kamu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang diberikan Allah kepada kita semuanya sebagai pelengkap di dalam diri kita, supaya pada akhirnya kita bisa melakukan tugas-tugas yang excellent, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan hati Dia, dan cocok pas seperti yang diinginkan Dia. Ketika kita bicara tentang pekerjaan Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka ada 3 hal yang penting. Pertama, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Pada fase ini Roh Kudus memperbaharui hati kita, pikiran kita, roh kita. Roh Kudus juga memperbaharui kapasitas diri kita, sehingga pada akhirnya kita memiliki standarisasi sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam kemurnian, di dalam ketulusan, di dalam kesucian, sesuai dengan kehendak Dia, juga dalam segala kapasitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Di fase kedua, Roh Kudus bekerja melalui diri kita. Di fase ini Roh Kudus memberikan kepada kita power, kuasa, untuk kita menggunakan otoritas itu, sehingga kita bisa melakukan banyak tugas-tugas maksimal dan berhasil, dan kemudian benar-benar mencapai target sesuai yang diinginkan oleh Tuhan. Pada fase ini, biasanya Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya kelengkapan keajaiban Dia, mujizat Dia, dan bukan hanya itu. Kemampuan kita juga, kuasa yang diberikan Dia untuk membuat kita bertahan di dalam aniaya, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, di dalam kemiskinan, segala sesuatu yang tidak baik, kuasa itu diberikan supaya kita bisa bertahan, supaya kita menjadi kuat dan kita tidak gampang mengeluh. Dan bukan hanya itu juga, kuasa itu diberikan juga ketika berkat-berkat diberikan kepada kita semuanya. Ketika kita melayani, kita tidak menjadi sombong akhirnya, kita tidak menjadi pelit akhirnya, kita tidak menjadi pongah akhirnya, kita tidak menjadi bangga, tetapi kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi pertama, ketika Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya kelengkapan untuk kita bisa menjadi maksimal potensial. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan membuat kita menjadi maksimal potensial sehingga kita bisa menghasilkan produktivitas yang luar biasa? Yang kedua adalah dengan cara Allah menjadikan diri kita memiliki kemampuan untuk menjadi saksi Dia. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Ingat, menjadi saksi Kristus. Jadi sentral dari sebuah pemberitaan di hidup kita itu adalah menjadi representasi dari kesaksian Kristus. Jadi segala aspek hidup kita itu harus merepresentasikan Tuhan.
mendemonstrasikan Tuhan, mendemonstrasikan kasih Dia, mendemonstrasikan pikiran-pikiran Dia, mendemonstrasikan hati Dia, mendemonstrasikan ide-ide Kristus, mendemonstrasikan segala perilaku Kristus yang ada di dalam Kristus itu yang harus kita saksikan. Maka ketika kita menjadi saksi Kristus yang maksimal potensial akan efektif. Ketika kita titik beritanya itu hanya berkisar tentang Yesus. Titik beritanya hanya berkonsentrasi tentang Yesus, bukan tentang diri kita. Kurangi kesaksian-kesaksian tentang diri kita, perbanyak kesaksian tentang Yesus Kristus. Kalau kesaksian kita itu adalah kesaksian Yesus, maka kita harus mematutkan diri kita seperti Kristus. Dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, dalam segala aspek yang direduksikan di dalam pengejawantahan tentang pengenalan kita, itu adalah kesaksiannya Kristus. Jadi kesaksiannya Kristus itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu sejarah kelam bagaimana kekristenan itu masuk di beberapa negara-negara. Karena waktu itu kekristenan dianggap sebagai agama penjajah. Kekristenan masuk menunggangi bersama-sama dengan penjajah di sana. Di sana ada perang, di sana ada pemaksaan. Itu sebabnya kekristenan sulit sekali berkembang di beberapa tempat-tempat yang mengalami proses penjajahan. Kekristenan tidak bisa masuk di hati mereka. Kekristenan tidak bisa masuk di budaya mereka. Kekristenan tidak bisa masuk di suku mereka. Kenapa? Sebab kekristenan dipahami sebagai agama penjajah. Sebagai agama yang membawa perang, sebagai agama yang membawa pemaksaan. Akhirnya yang disaksikan bukan tentang Yesus, tetapi tentang perang, tentang pemaksaan, tentang kekerasan, tentang sesuatu yang buruk. Akhirnya orang menolak kehadiran kekristenan. Kalau kita ingin menjadi efektif di dalam pelayanan kita, dalam segala potensi yang maksimal sehingga produktivitas kita itu menghasilkan sesuatu yang besar, maka mari kita mengembangkan diri kita menjadi orang-orang Kristen yang menyaksikan Kristus Yesus dalam segala kualitas seperti Kristus itu sendiri. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi saksi seperti Dia. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita mendemonstrasikan dan mereduksikan gambaran Yesus itu di setiap kehidupan kita sehari-hari. Mahatma Gandhi berkata dalam sebuah tulisan, jikalau orang Kristen hidupnya itu seperti Kristus, maka orang India sudah pasti akan jadi orang Kristen dan percaya sama Tuhan Yesus. Tapi faktanya, banyak orang-orang Kristen yang tidak memberikan kesaksian seperti Kristus. Bertentangan dengan kesaksian Kristus. Akhirnya, banyak orang-orang yang menolak Yesus. Banyak orang yang menolak iman kepada Yesus. Akhirnya kita tidak menjadi maksimal. Kita menjadi maksimal ketika Tuhan Yesus itu menjadi sentral dari kesaksian kita. Hidup kita merepresentasikan dari gaya hidup Kristus yang sepenuhnya. Itu yang kedua. Bagaimana caranya Tuhan membuat kita yang tidak apa-apa itu menjadi apa-apa sehingga kita menghasilkan potensi yang maksimal dan produktivitas yang luar biasa. Yang ketiga, Allah memberikan kepada kita semuanya sebuah strategi yang sangat jitu untuk kita bisa menjadi hamba atau utusan Dia. Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Jangan dipikirkan ini secara parsial atau secara sempit. Orang mulai menafsirkan bahwa Yerusalem itu adalah keluarga, Samaria itu adalah tetangga, Yudea itu adalah kota, kemudian baru ke ujung bumi. Jangan dipersempit seperti itu. Sehingga kita memilah-milah mana yang urgenitas yang paling dulu. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan sebenarnya isi atau kontennya yang paling penting adalah Tuhan itu memberikan sebuah strategi yang jitu. Jadi kalau kita ingin melakukan pelayanan menjadi hambanya, maka step by step itu harus dipikirkan, dirancangkan dengan benar. Samaria, Yerusalem, Yudea, dan ujung bumi. Ini juga bicara tentang etnografi. Di sana bicara tentang suku, di sana bicara tentang kota, di sana bicara tentang politik, di sana bicara tentang religi. Jadi ketika Tuhan itu memberikan sebuah petunjuk, itu artinya kita harus memahami dengan jelas kultur sebuah budaya, kultur sebuah bangsa, kultur sebuah sosial, religi. Dan kemudian kita bicara juga di sana ada filosofis. Jadi sebenarnya Tuhan sedang menekankan tentang sebuah strategi. Itu sama seperti ketika Yesus melakukan Tuhan memilih
Adam dan Hawa kemudian ditempatkan di Taman Eden. Kalau kita belajar dalam dunia pada bagian lama dibagi menjadi 3 bagian penting. Ada yang dinamakan dengan kosmos atau dunia besar. Dari dunia besar kemudian ada Tanah Eden. Dari Tanah Eden kemudian ada namanya Taman Eden. Di mana Adam dan Hawa ditempatkan? Di Taman Eden. Setelah Taman Eden itu dikelola dengan baik, Allah berharap kemudian Tanah Eden itu diidenisasi menjadi Taman Eden. Nah, setelah Taman Eden itu mengubah Tanah Eden menjadi Taman Eden, maka dunia kosmos itu harusnya kemudian menjadi Taman Eden juga. Artinya, semua dimulai dari titik awal, step by step, by step by step. Itu adalah bagian dari sebuah strategi. Dan Tuhan berkata, kalau itu bagian dari strategi, di sana ada perencanaan yang matang, ada program yang sangat jelas. Di sana ada target-target, di sana ada waktu yang kemudian terukur, ada kemudian budgeting, ada segala sesuatu yang bagus dalam segala strateginya. Jadi, Allah ingin membawa kita menjadi maksimal potensial dengan cara Dia memberkati kita dengan hikmat untuk kita bisa membuat sebuah strategi-strategi, program-program yang jitu dengan pengenalan, dengan mapping yang betul, dengan survei yang akurat. Kita memahami tentang etnografi di sebuah suku, sebuah kota, sosial, religi, etnografinya, sifat dasar dari sebuah bangsa itu sendiri, supaya akhirnya kita bisa maksimal. Kita tidak akan pernah menjadi maksimal kalau kita tidak pernah bisa mengenal, memetakan itu dengan jelas, dengan akurat. Itu adalah bagian dari strategi. Ada orang berkata demikian, ketika seseorang tidak memiliki sebuah strategi yang menjadikan sistem, maka itu merupakan jalan panjang untuk berhasil. Artinya, kita tidak bisa menghasilkan apapun. Jadi Tuhan memaksimalkan kita dalam segala keberadaan kita yang bukan apa-apa dengan cara Dia memberikan kepada kita semuanya sebuah strategi yang sangat jitu. Maka bergumullah terus dengan Roh Kudus supaya pencerahan di ide kita, supaya pencerahan kemudian di setiap planning pelayanan kita itu diberikan karena hikmat Roh Kudus yang mengetahui dengan jelas untuk kita bisa menjadi berhasil dan maksimal dan berproduksi menjadi bagian yang begitu hebat luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini di hari yang ke-8 Prapentakosta ini menjadi kuat luar biasa untuk memotivasi kita menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Ingat, Tuhan mau memanggil kita dan memaksimalkan potensi kita sehingga kita bisa berproduksi luar biasa besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pagi ini kami boleh diberkati lagi oleh firman-Mu. Kami dibuat menjadi maksimal dalam potensi kami. Sebenarnya kami tidak memenuhi standar ketika kami terlibat di dalam pelayanan-Mu. Kami lebih banyak mungkin menjadi troublemaker justru di pelayanan-Mu. Tapi Engkau mempercayakan begitu besar. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati firman ini menjadi rema bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk para pengusaha-pengusaha. Kami berdoa Tuhan mitra-mitra kami yang memiliki bisnis-bisnis yang besar. Tapi hari-hari ini mereka menghadapi kendala-kendala yang luar biasa. Transaksi jual beli yang terhenti, produktivitas yang tidak berjalan. Kemudian juga bahan-bahan baku yang mungkin tidak ada, sehingga mereka Tuhan kekurangan secara finansial untuk membayar bunga di dalam bank, atau juga Tuhan untuk membayar gaji pegawai, untuk juga Tuhan melakukan produktivitas, dan karena keuangan yang kecil, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tidak stres, tidak depresi. Berikan mereka hati yang baik, sabar, sukacita, pengucapan syukur, dan berikan hikmat supaya mereka bisa keluar, sehingga terobosan-terobosan dan ide-ide dari Tuhan yang menjadi bagian penerobosan itu akan jadi bagi hidup mereka. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan Engkau membela mereka semuanya. Berkati para dokter, berkati suster di COVID-19 ini supaya mereka tidak terkena. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang sakit, apapun juga termasuk COVID-19. Tuhan Engkau tolong, Engkau memberkati, Engkau menjamah. Tuhan memberkati pakar-pakar virus supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 ini Tuhan. Memberkati Presiden kami Jokowi. Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat, marifat untuk bisa mengurai masalah-masalah imbas COVID ini. Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis kesehatan itu bisa terurai dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan Tuhan dalam hidup dia lewat hikmat-Mu. Kiranya takut akan Tuhan terus-terus menyertai Presiden kami Jokowi. Kami mengikat anasir-anasir jahat, orang-orang yang berusaha Tuhan untuk memprovokasi dan membuat kondisi negara bangsa kami ini seperti labil. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati negara kami, bangsa kami menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera dan kekuatan yang luar biasa. Dan berkat-berkat rohani, berkat jasmani menyertai bangsa kami.
Berkati jajaran kementerian dan seluruh aparatur negara, baik dari pusat sampai daerah. Memberkati kota kami Cipanas. Engkau memberkati bupati, engkau memberkati camat, engkau memberkati lurah, engkau memberkati kepala desa, RW, RT. Berkati mereka semuanya. Berkati usaha-usaha yang ada di Cipanas, baik itu niaga, baik itu Tuhan perikanan, peternakan, pertanian, agrobisnis, wisata. Tuhan engkau campur tangan. Memberkati gereja kami. Kerinduan kami Tuhan untuk memiliki sebuah tanah dan gedung. Terus kami percaya bahwa Tuhan engkau campur tangan. Kami percaya Tuhan, kalau engkau telah memanggil kami, engkau menyediakan suplai, sehingga kami bisa maksimal potensial dan menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami pagi ini dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.